Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya, baik itu nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ikhwafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian dari Kitabul Jami'. Kita bacakan hadisnya. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Qutbah bin Malik semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bersabda, berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah dariku munkaratul akhlaq, akhlak-akhlak yang buruk, wal a'mal, dan juga keburukan amal atau perbuatan, wal ahwa, dan juga dari keburukan, kejelekan hawa nafsu, wal adwa, dan juga dari keburukan penyakit yang berbahaya. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Derajat hadis ini sahih. Ikhwatiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini, di dalam hadis ini yang telah kita bacakan, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung, berdoa kepada Allah dari 4 hal, yaitu keburukan akhlak dan juga keburukan, kejelekan amal, perilaku, perbuatan, dan juga berlindung dari keburukan, kejelekan hawa nafsu. Dan yang keempat adalah dari keburukan, berlindung dari penyakit yang berbahaya. Dari sini bisa kita fahami bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin
menginginkan ya, perbuatan atau dari 4 keburukan tadi dijauhkan. Ya Allah, sungguh-sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya 4 hal ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kesempurnaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah, rekomendasi khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wa Muhammad, sesungguhnya engkau adalah akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung, akhlak mulia. Jadi ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah yang menginginkan agar kita semua, keluarga kita, anak-anak kita menjadi hamba yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini langsung Allah yang merekomendasikan bahwasannya akhlak Nabi Muhammad SAW akhlak yang agung. Jadi maka kita tiru, kita contoh, perilaku dari semua aktivitas, dari mulai perkataan beliau, perbuatan dan semuanya itu menjadi barometer bahwasannya akhlak Nabi kita Muhammad SAW akhlak yang mulia. Jika kita menginginkan kita termasuk dari golongan, termasuk yang memiliki perangai akhlak yang baik. Bahkan kita tahu, ikhwan fillah, azani Allah wa yakum, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, ya, jauh sebelum itu terkenal peranginya akhlak beliau, masya Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya terkenal dengan kejujurannya yang dapat dipercaya. Bahkan dalam sebuah hadis yang kita mungkin sering dengar, ya, hadis yang peristiwanya sebab turunnya surat Al-Lahab. Ya, pernah dengar kan? Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh kabilah bangsa Arab tatkala itu. Ya Sobaha dan semuanya. Kabilah ini dikumpulkan. Setelah semuanya berkumpul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ingin memberikan informasi kabar. Setelah semua berkumpul, baru salat. Ara'aitum, ya. Apakah kalian mempercayai apabila khailan biwadi tughayya alaikum akuntum musaddiqin? Kata Rasulullah SAW, apakah kalian percaya di balik bukit ini akan ada pasukan yang siap menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, ma jarabna 'alaika kadziba. Wahai Muhammad, kami belum pernah mendapati engkau sebagai orang yang pernah melakukan atau perbuatan perkataan dusta. Selalu jujur. Maka ini bukti bahwasanya sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul, akhlak beliau memang luar biasa. Peranginya jujur, amanah, Siddiq al-Amin, dapat dipercaya. Bahkan dan kita tahu sebelumnya peristiwa bagaimana ketika di Taif Rasulullah SAW sifatnya nggak pernah memiliki sifat pendendam. Sifat apa? Pendendam kepada orang sama sekali. Dan peristiwa itu yang kita kenal dengan ketika di Taif. Bagaimana perilaku, ya, sikap orang-orang Taif terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Dilempari batu, dicemooh, dicaci maki, dihina, dikatakan kata-kata yang kasar, yang kotor.
Bukan personal, tapi semua di hadapan halayak orang banyak. Bagaimana perasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala itu? Ketika perjalanan pulang, dan kita tahu bagaimana kisahnya, peristiwa di Taif, perilaku orang-orang Taif. Sampai sekarang pun kebiasaan jamaah umrah ataupun itu pasti setelah melakukan aktivitas ibadah umrah disisipkan kemana? Ke Taif, ingin mengenang. Ketika perjalanan pulang didatangi dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat menjaga gunung. Ya Rasulullah, maukah aku timpakan itu, aku balikan gunung ini kepada penduduk Taif? Rasulullah SAW dengan mudahnya, kalau seandainya itu, bayangkan kalau seandainya kita di kondisi seperti itu, kita dihinakan di depan banyak orang, dicaci maki dan lain sebagainya. Mungkin kita udah biarkan saja, lemparkan saja. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak memiliki sifat dendam. Sebenarnya mudah bagi Nabi SAW untuk mengatakan kepada malaikat, silakan tiba. Tapi jawaban Rasul SAW masih ada harapan. Apa? Rasulullah SAW memiliki harapan, semoga dari keturunan mereka yang bertauhid, menegakkan syariat Islam. Maka itu subhanallah di antara harapan doa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Taif sekarang? Ahlu tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikenal dan kita tahu Rasulullah SAW melalui lisan beliau, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk melengkapi, memperbaiki akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak yang baik supaya sempurna. Sebelum datangnya Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, bagaimana bejatnya akhlaknya bangsa Arab tatkala itu. Itu dikenal biasanya itu nama istilahnya nikah istibda. Nah ini sebuah tradisi yang sudah mengakar. Nikah istibda itu mereka orang-orang jahiliyah itu ketika istrinya selesai dari haid, itu mempersilahkan lelaki lain untuk menjimai istrinya. Mereka berharap istri yang dijimai setelah bersih dari haid itu mendapatkan keturunan yang cakep, yang indah menurut mereka. Ini sudah turun-menurun sebelum datangnya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan sebelumnya itu ada tradisi yang bejat lagi. Ketika ada yang terlahir anak perempuan, bagaimana? Aib. Pokoknya wanita itu lahir aib, dikubur hidup. Maka Nabi SAW diutus di bangsa Arab tatkala itu, di tanah Arab, untuk menyempurnakan akhlak mereka. Meskipun kita tahu ada sebagian akhlak-akhlak, kebiasaan-kebiasaan yang masih ada, selama akhlak tersebut sesuai dengan syariat. Maka itulah yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari empat hal ini. Maka kita akan bahas dari yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah dariku mungkaratil akhlak. Mungkarat artinya adalah jamak dari mungkar. Jadi kejelekan akhlak. Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW memisahkan akhlak dengan amal. Akhlak di sini mungkaratul akhlak, maksudnya Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk dari dalam hal batin. Kejelekan, keburukan dari akhlak yang di dalam hati. Seperti apa? Sombong, merendahkan orang lain, hasad, dengki,
Disebutkan di sini di antara al-bukhl, pelit, ya, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi mungkaratul akhlak, Nabi SAW berdoa kepada Allah selalu supaya dijauhkan sifat apa tadi? Pendendam, ya, dengki, hasad. Intinya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, batin. Ya. Kemudian suka marah, pendendam dan sebagainya. Maka ini berkaitan dengan masalah hati, penyakit hati. Maka lawannya apa? Ya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, yaitu agar dijauhkan dari akhlak yang buruk, ya, perangai yang buruk dari sisi hatinya al-batin, ya, akhlak yang batin, maka kita hiasi, ya, dari akhlak-akhlak yang berlawanannya. Sombong, lawan ininya apa? Tawadhu. Tidak merasa besar diri bahwasanya ini loh saya yang paling pintar, saya yang paling kaya, saya yang paling berjasa dan seterusnya. Tawadhu. Ya. Dan kita tahu ketika kita melihat ada orang yang paling pandai, pasti di atasnya akan ada orang yang lebih pandai. Ya. Di atas langit masih ada langit. Yang kita kenal langit itu ada berapa? 7 lapis. Ya. Jadi tidak usah kita memiliki sifat sombong, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari munkaratul akhlak. Yang dimaksud munkaratul akhlak adalah kejelekan dari sifat yang berkaitan dengan hati, ya, keburukan-keburukan hati. Kemudian munkaratul a'mal. Sedangkan munkaratul a'mal ini berkaitan dengan perbuatan, yaitu seperti memukul, ya, gitu. Dengan perbuatan. Ini berkaitan dengan jawarih, yaitu apa? Anggota badan. Kalau tadi hati, amal, memukul, ini kan perangai sesuatu yang buruk. Ya. Kemudian dengan lisannya, ya, dia mengumpat, mencemooh, ya, mencaci, mencela, ya, gitu. Dengan sebutan ini itu yang sudah kita bahas di pembahasan hadis-hadis sebelumnya, ya, gitu. Ya. Sebagaimana orang yang berbuat dhalim wa syatama hada wa daraba dan seterusnya. Ini akhlak yang perangi dengan amal, ya, dengan perilaku, ya, dengan sikap, ya. Maka sebagian juga menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dari amal adalah orang yang selalu melakukan perbuatan dosa dengan perbuatannya, ya, seperti berbuat zalim, ya, itu, mengambil hak orang lain, ya, ataupun dosa-dosa yang lain. Kemudian yang ketiga, wal ahwa. Nabi SAW berlindung, ya Allah jauhkan, ya, dari sifat atau keburukan menuruti hawa nafsu, ya. Maka kita tahu bahwasannya hawa nafsu kalau diperturutkan, ya, akan kacau balau gitu. Ya. Ingin ini semuanya ingin dituruti. Ya. Hal-hal yang buruk. Ya. Hawa nafsu diperturutkan ini seterusnya, maka akan dampak keburukan, maka akan terus sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Bahkan na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau itu diikuti terus, diiringi terus, dilayani terus, ya, tidak kita tahan, maka ya akan losdol. Artinya apa? Semuanya sesuai dengan hawa nafsunya, tidak berdasarkan, ya, sudah hilang. Mana baik, mana buruk sudah nggak lihat, karena nafsunya sudah menguasai. Gimana caranya supaya nafsu ini tersampaikan, terpuaskan? Nggak lihat halal haram nanti dulu. Yang penting nafsunya terpuaskan, terselesaikan. Yang halal sudah ada, masih kurang, nyari yang lain dan seterusnya. Intinya diperturutkan hawa nafsunya. Maka subhanallah, yang kita tahu dalam surah Az-Jathiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan
Bagaimana orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya. Sampai menuhankan hawa nafsu. Ya. Pokoknya nggak mau tahu, nggak usah makin halal haram nanti. Menurut orang begini enggak, yang penting tujuannya dapat, ya, untuk nafsunya, untuk menturutkan hawa nafsu. Maka ini Nabi SAW berlindung, ya, dari kejelekan, keburukan dari nafsu itu sendiri. Ya. Sebagaimana sih min irtikabil ma'asi disebutkan syahwat al-muhlikat, ya, yang menghancurkan, ya, bermaksiat wal i'dam 'alal atham, ya, lebih mendahulukan, ya, selalu mengiringi dengan dosa-dosa. Allati tahwa an-nufus walakin fi hadzal hawa mushtahi hilaquha. Yang mana apabila syahwat ini, nafsu ini yang terus diperturutkan, diikuti kemana arahnya, maka akan dampak kehancuran. Maka di antara doa tadi 4 hal ini semuanya Nabi SAW berlindung dari al-halak, kehancuran. Maka ini perang bukan di dunia, bahkan di akhirat, ya. Bahkan di akhirat. Bahkan subhanallah, kalau kita ingin, ya, melihat bagaimana perangai orang tersebut, ya, coba sekali-kali diajak safar, ya, diajak berpergian. Kemudian ketika masalah uang, ya, bagaimana, ya. Maka ketika kita dapati saudara kita, nanti akan muncul dengan bagaimana perannya orang tersebut. Apakah dia baik, ya, meskipun mungkin ketika sholat jamaah semuanya masya Allah, ya, ternyata kalau masalah, mohon maaf, pinjam uang, ya, susah dikembalikan. Awalnya masya Allah pinjam 100, ya. Ya terus, ya. Maka kalau masalah sholat, masya Allah luar biasa, kita nggak bisa, ya, gitu, nggak bisa. Tapi ketika bermuamalah, coba ketika safar, itu akan muncul, oh ternyata seperti ini, gitu, ya. Gitu. Bagaimana dia ketika safar? Gitu. Apakah senang dengan hal-hal yang buruk, ya, gitu. Maka ini akan muncul, akan ketahuan, ya. Dari seringnya kita bermuamalah, ya. Kalau mungkin di majelis ta'lim, ya, kemudian di tempat kerja kita nggak begitu terlalu ini, kecuali memang interaksinya memang intens, ya, maksudnya sering komunikasi, sering ini, ya, itu lain cerita. Dari SD, SMP gitu tahu betul lah, apalagi keluarganya. Tapi kita nggak tahu, di baru kenal mungkin 1 bulan 2 bulan. Coba sekali-kali diajak masalah safar, ya, bagaimana selama perjalanan itu, ya, itu. Baik. Maka bagaimana, apakah dia menturutkan hawa nafsunya, gitu, ya. Wah nanti aja, ini sudah waktu sholat, nanti aja, kita kan musafir, ya, gitu. Nanti kita lihat, ya, dan seterusnya, ya. Baik. Sebagaimana Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Apakah kalian melihat bagaimana orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, ya. Jadi kalau Fir'aun, ya, kita tahu, ya, hawa nafsunya menguasai segalanya, ya, kesombongannya dan seterusnya, akhirnya menuhankan hawa nafsunya. Nggak mau tahu, pokoknya yang penting hawa nafsunya, keinginannya itu terselesaikan, ya, terlampiaskan, nggak mau tahu itu. Baik. Yang keempat, Nabi SAW berlindung dengan al-adwa. Nah ini penyakit yang berbahaya, ya, penyakit yang berbahaya. Dan kita tahu, kita namanya manusia, ya, tidak lepas yang namanya terkadang sakit, ya. Tapi penyakit di sini di dalam hadis Nabi SAW itu berlindung. Sebagai contoh adalah penyakit yang berbahaya, contoh kanker, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangankan kanker, apa contoh yang paling berbahaya, ya, gitu. Kalau mohon maaf diabetes, ya, ini juga berbahaya kan, gitu. Juga berbahaya diabetes, kemudian apa itu, penyakit jantung dan seterusnya. Intinya penyakit yang berbahaya, ya.
Di sini Nabi SAW al-adwar, ya, yang dimaksud dengan al-adwar adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut. Ya. Karena apa? Karena enggak semua penyakit itu, ya, mendatangkan keburukan. Ya. Penyakit bahaya ya pasti akan dampak buruknya ya kalau enggak masuk ICU ya sampai meninggal. Ya, gitu. Tapi kalau di situ ada penyakit-penyakit yang kita tahu, ya, kalau kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penyakit itu bisa menjadi manfaat. Manfaat apa? Ya dari sisi pahala. Dosa-dosa kita dihapuskan, ya. Sebagaimana ada Rasulullah SAW yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibu muslim min nasabin." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan. Ya kita manusia, ya. Aktivitas tidur aja terus adalah letih, capek. Apalagi ini beraktivitas, ya. Wala wasabin, ya, ataupun penyakit kekhawatiran, wala hammin, wala huznin, wala adan, wala ghammin, hatta syaukah yushaqiuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Ya, penyakit-penyakit tadi, ya, kesedihan, ya, merasa khawatir tentang masa depan, ya, yang akan terjadi bagaimana, ya, ataupun apa? Duri, bahkan disebutkan hatta syaukah, bahkan duri, ya, itu bahkan duri yang mengganggu, ya, ketika seseorang melewatinya. Itu juga akan illa kafarallah, melainkan penyakit-penyakit tadi, dosa-dosa tadi akan menggugurkan dosa-dosa bagi orang yang tadi terkena penyakit, ya. Dan kita tahu ada penyakit yang ringan, ada penyakit yang berat. Kalau penyakit yang berat kan sampai mungkin di ICU, ya, tidak sadarkan diri dan seterusnya, ya. Maka kita tahu dari Nabi SAW yang dimaksud berlindung dari doanya ini dari doa penyakit yang buruk, ya. Berarti enggak semuanya penyakit yang ringan, ya, ini bisa menggugurkan dosa juga. Penyakit yang berbahaya kita berlindung, meskipun ketika Allah takdirkan kita terkena penyakit yang berbahaya, ya. Lalu apa sikap kita? Ya tadi bersabar, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh indah perkara orang yang beriman, ya. Setiap kita pasti akan diuji. Ketika diberikan oleh Allah ujian, ya kita bersabar. Dikasih nikmat, alhamdulillah bersyukur. Maka itulah sikap kita ketika meskipun Nabi SAW mencontohkan kita untuk berdoa berlindung kepada Allah agar dijauhkan penyakit yang berbahaya. Tapi kena qadarullah, kita sudah menjaga betul, ternyata Allah takdirkan kita memiliki penyakit yang berbahaya. Terus apa? Pasrah dan sebagainya, tetap kita ikhtiar bersabar untuk mengobati penyakit tersebut. Itu sikap seorang mukmin, ya. Sikapnya seorang mukmin. Maka ada seorang sahabi, ya, ketika Rasulullah menemui, ya, yang bernama adalah Ummu Sa'ib, ya, Ummu Sa'ib. Ya. Maka digambarkan di sini bukan Rasulullah bertemu secara personal, tapi mungkin di banyak orang, tidak sendirian, ya, karena selama terhindar dari fitnah seperti ini. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faqala maliki ya Ummu Sa'ib, ya, ada apa dengan engkau yang mana tuzaffiha, menggigil. Rasulullah menjenguk wanita Ummu Sa'ib ini dalam kondisi menggigil. Kemudian ia berkata, qalat al-humma la barakallahu fiha. Wanita ini Ummu Sa'ib ketika ditanya, kenapa engkau menggigil wahai Ummu Sa'ib? Ummu Sa'ib jawab, aku sedang demam. Ya, sedang demam. Tidak ada kebaikan dari penyakit huma ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqala la tasubbil huma, jangan engkau cela penyakit huma tersebut. Ya. Karena apa? Fa innaha tudhibul khotoya bani Adam.
Sesungguhnya penyakit demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa anak keturunan Nabi Adam. Kama yudhibul qir khawathal hadid. Seperti pandai besi yang menghilangkan apakah? Karat. Ya. Jadi menggugurkan, meskipun penyakit demam, pilek, ya, atau penyakit ringan lah, flu, ya, atau apa? Panu termasuk penyakit kan? Panu atau korengan gitu, penyakit, ya, penyakit kulit gitu. Atau gondongan atau yang lain, judulnya penyakit. Yang mana kita merasa ada yang kurang. Ketika sakit tenggorokan, kan nggak nyaman, meskipun mungkin ringan, ya. Untuk minum susah, untuk makan susah, ya, agak buat nelen ludah aja sakit. Maka kita jangan menyela penyakit tersebut, ya. Karena apa? Tadi sisi dari penyakit tersebut bisa menggugurkan dosa apabila kita bersabar. Maka Nabi SAW melarang, jangan kau celah penyakit tersebut, ya. Karena penyakit yang engkau alami ini bisa menggugurkan dosa. Tinggal sikap kita, meskipun kita berdoa kepada Allah, dijauhkan dari akhlak yang buruk, dijauhkan dari amal yang buruk, perangai yang buruk, dan juga hawa nafsu yang buruk, dan juga penyakit yang buruk, ya. Kita nggak menginginkan itu semuanya. Ini menunjukkan bahwasannya kita sudah ada niatan bahwasannya ada kebaikan ketika kita berdoa ini di dalam waktu-waktu kita yang mustajab, di dalam sholat, ya, ataupun di luar sholat, ya, di momen-momen yang mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sering kita kan doa, ya Allah berikanlah kesehatan, rezeki yang banyak, ya, keinginan anak-anak kita itu diwujudkan, ya, ya, berkaitan masalah dunia dan akhirat. Tapi terkadang kita tidak berdoa dari doa ini, supaya Allah jauhkan kita dari akhlak yang buruk, yang ada tadi penyakit hati, dengki, dendam, ya, hasad, ya, itu, dan seterusnya, ya. Maka semoga ini, ya, bisa kita amalkan doa ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri sudah dijamin rekomendasi akhlak yang baik, tetap berdoa dijauhkan dari 4 keburukan ini, ya. Maka apalagi kita, ya, yang jauh, ya, masih penuh dengan kekurangan, maka kita tetap memohon kepada Allah agar dijauhkan 4 hal ini. Ketika menimpa kita keburukan ini, ya, kita bersabar dan ikhtiar, ya, ikhtiar. Oh, kita perangainya buruk, ya, kita beristighfar, bertaubat, ya, yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Mungkin ini, ya, doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wa adwa, ya, penyakit yang berbahaya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sudah Isya, ya? Sudah? Oke, baik, ya. Mungkin ini sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.